Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian Kepala Cabang tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F, itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian pemirsa, nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, Dwi Hartono ini pemirsa merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun, turun semua. Turun, jarak. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 pelaku lain, yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas, kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Total sudah ada 15 orang yang ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan apa motif pembunuhan Ilham Pradipta. Apakah terkait masalah pribadi, utang piutang, atau urusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban.
Ya, seperti yang disampaikan pengacara salah satu tersangka tadi pemirsa, di mana saat polisi menangkap 15 pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, ternyata proses pembunuhannya diduga direncanakan sedemikian rupa dan terbagi dalam 4 klaster. Ada aktor intelektual, klaster pembuntutan, klaster penculikan, kemudian klaster eksekusi. 4 hal inilah terbagi pelaku-pelaku tersebut memiliki tugas. Di mana klaster ini tidak bisa dijelaskan siapa saja, tapi yang jelas salah satu terduga otak penculikan adalah Dwi Hartono atau DH serta inisial C. Juga diduga menjadi otak penculikan. Sementara pelaku lainnya seperti YJ, AA, AT, RS, RAH, dan RW semua masih menunggu kepastian rilis dari pihak kepolisian yang kita juga masih tunggu hingga sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri jejak 3 unit mobil mewah yang dipindahkan dari rumah dinas mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel usai terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ya pemirsa, ternyata sitaan barang bukti kendaraan belum selesai, di mana yang terbaru 3 mobil dipindahkan lagi dari kediaman Noel. Dan ini diduga masih berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker yang sedang diselidiki KPK. Penyidik saat ini sedang mencari pihak-pihak yang memindahkan 3 unit mobil itu. Di mana juru bicara Budi Prasetyo menghimbau kepada pihak yang memindahkan 3 mobil untuk kooperatif dan segera menyerahkannya ke lembaga anti rasuah, pemirsa. Kemudian terkait Kemenaker ya, untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif ataupun dengan mengirimkan atau membawa aset-aset tersebut ke KPK. Karena aset-aset tersebut juga menjadi salah satu barang bukti tentunya dalam proses penyidikan perkara ini. Kemudian terkait dengan siapa yang memindahkan, dipindahkan kemana, itu juga masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik. Di mana dalam hari kemarin ya, hari Selasa. Hari Selasa penyidik selain melakukan penggeledahan di rumah saudara IEG ya, yang berlokasi di daerah Pancoran, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan Ditjen Bina K3. Pemirsa, sebelumnya KPK menyita mobil mewah seperti yang kita lihat ini. Warnanya hitam. Digeledah dari rumah dinas ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer berkaitan dengan kasus sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik juga menyita 4 ponsel dan ponsel ditemukan di plafon rumah. Dan pemeriksaan terus dilakukan oleh penyidik, termasuk juga mencari tahu mengapa ponsel diletakkan di plafon rumah. Dan juga dibuka isi ponsel dari Noel.